Di surat An-Nisa ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka para wanita yang salehah itu adalah yang qanitat, yang selalu taat kepada Allah, hafidhatun lil ghaibi, serta menjaga hak-hak suaminya, terutama saat suaminya tidak ada, bima hafizallah, karena Allah menjaganya. Maka sifat istri saleh yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini adalah qanitat. Qanitat itu artinya wanita yang selalu berusaha taat kepada Allah. Bukan kadang taat, kadang enggak. Tapi selalu dalam setiap situasi dan kondisi, dia selalu berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi dan tidak berguna ketaatan yang lain tanpanya adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Inilah pokok dari ketaatan kepada Allah. Semua ketaatan yang lain tidak bermanfaat tanpanya, yaitu kita senantiasa mengamalkan tauhid, beriman hanya kepada Allah yang satu saja sebagai Rabb kita dan sesembahan kita, dan kita ingkari semua yang disembah selain Allah, dan kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata, tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selainnya. Maka kita jauhi semua dosa syirik. Inilah bentuk ketaatan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat istri soleha yang kedua disebutkan dalam ayat ini, hafidhatul lil ghaib, menjaga hak-hak suami terutama saat suami tidak ada. Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafidhahullah menjelaskan, ay hafidhatun li haqqi zawjiha wa ba'liha fil ghaib wa kadzalika fi syahadah. Maksud ayat ini, wanita soleha itu adalah wanita yang selalu menjaga hak suaminya dalam keadaan suaminya tidak ada. Begitu pula dalam keadaan suaminya ada di rumah. Kenapa ditekankan di sini saat suaminya tidak ada? Karena jangan sampai seorang wanita itu hanya baik di depan suaminya saja, di belakang suaminya dia berkhianat. Maka Allah ingin memberi penekanan bahwa para wanita solehah itu menjaga hak suami meskipun suaminya sedang tidak ada. Kata Syekh, tahfaduhu fi malihi, dia menjaga hak suaminya pada hartanya, yaitu pada harta suami. Saat suaminya pergi, dia jaga harta suaminya, dia tidak membelanjakannya tanpa keridhaan suaminya, tidak pula membelanjakannya pada sesuatu yang sia-sia, apalagi yang haram. Tahfadhuhu fi firashihi, begitu pula dia menjaga hak suaminya pada ranjangnya. Dan ini yang paling penting, karena ini kehormatan terbesar bagi seorang suami. Ranjangnya bersama suaminya, khusus bagi suaminya. Dan jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Dalam lanjutan ayat Allah mengatakan, bima hafizallah, dengan penjagaan Allah. Artinya, seorang wanita dapat menjaga hak suaminya hanyalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, baik istri maupun suami, agar bisa menjaga hak masing-masing, hendaklah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan apapun. Mungkin seorang suami karena nggak percaya kepada istrinya, dia pasang CCTV di rumahnya. Bisa saja kalau untuk menjaga keamanan, tapi jangan sampai hati kita bergantung kepadanya. Karena kalau seseorang mau berkhianat, hal-hal seperti itu bisa diakali. Oleh karena itu, bersandarlah kepada Allah. Baik istri, agar dia menjadi orang yang menjaga hak suami, bersandar kepada Allah. Artinya, dia bergantung kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepadanya. Begitu pula dia berdoa, bersungguh-sungguh memohon agar Allah menjadikan dia wanita yang menjaga hak suami. Begitu pula suaminya. Dia bertawakal kepada Allah, dia pasrahkan istrinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.